Ketika menerima surat putusan pengadilan, tetapi tidak puas dengan hasil putusan, dan Anda ingin mengajukan banding, hal apa saja yang harus diperhatikan? Selamat datang dalam segmen litigasi pidana pemohon banding. Kami akan menjawab pertanyaan Anda. Pertama-tama, siapa yang boleh mengajukan banding? Orang yang terdakwa, pasangan dari orang yang terdakwa, atau wakil sah secara hukum, boleh mengajukan banding ke pengadilan. Jika disetujui oleh terdakwa dan pengajuan banding sesuai dengan kepentingan terdakwa, wakil atau pembela boleh mengajukan banding atas nama terdakwa. Pasangan terdakwa dan wakil yang sah secara hukum juga boleh mengajukan banding atas nama pribadi. Jika Anda adalah korban atau pihak penuntut dan tidak puas dengan hasil putusan, Anda juga boleh menyiapkan alasan dan meminta jaksa untuk mengajukan banding. Apakah kasus saya boleh mengajukan banding? Dalam proses pengadilan pertama, pada prinsipnya Anda boleh mengajukan banding ke proses pengadilan kedua. Dalam proses pengadilan kedua, jika kasus Anda tergolong sebagai tindak pidana ringan khusus tanpa pengajuan banding, pada prinsipnya Anda tidak dapat mengajukan banding ke proses pengadilan ketiga. Tetapi, apabila pada proses pengadilan pertama Anda diputuskan tidak bersalah, dibebaskan dari pemidanaan, tidak diproses kesalahan yurisdiksi, dan pada proses pengadilan kedua Anda diputuskan bersalah, maka Anda boleh mengajukan banding. Kasus dengan status putusan tidak sesuai hukum, putusan sangat tidak sesuai hukum, atau proses tuntutan tidak sesuai hukum dan berdampak pada putusan, diperbolehkan untuk mengajukan banding ke proses pengadilan ketiga. Bagaimana saya dapat menunjuk pembela? Anda boleh memilih pengacara sebagai pembela. Wakil yang sah secara hukum, pasangan, keluarga dengan pertalian darah atau hubungan kekerabatan derajat ketiga diperbolehkan memilih pembela untuk Anda secara independen. Apakah pengadilan akan menunjuk pembela publik atau pengacara untuk saya secara gratis? Jika Anda tidak menunjuk pengacara, ada beberapa kondisi di mana pengadilan akan menunjuk pembela untuk Anda secara gratis. Pertama, untuk tindak pidana dengan masa kurungan paling ringan 3 tahun ke atas. Atau proses pengadilan pertama, kasus masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan tinggi. Pengadilan akan menyediakan pembela secara gratis apabila pihak tergugat menyandang disabilitas, sehingga tidak dapat memberikan pernyataan dengan jelas, atau memiliki status penduduk asli dan mengajukan proses tuntutan atau proses pengadilan melalui proses biasa, atau memiliki latar belakang ekonomi berpendapatan menengah ke bawah, serta kondisi yang dinilai membutuhkan pembela oleh hakim ketua. Pengadilan akan membantu Anda untuk menunjuk pembela secara gratis. Jika Anda ingin naik banding, Anda boleh mengajukan dalam 20 hari setelah menerima surat putusan pengadilan, dengan menyampaikan pengajuan tertulis ke pengadilan yurisdiksi semula. Pengadilan yurisdiksi awal akan meneruskan data pengajuan banding ke pengadilan tinggi untuk diproses. Agar batas waktu pengajuan banding tidak terlewat, Anda dapat langsung mengajukan banding setelah pengadilan mengumumkan putusan. Dan alasan pengajuan disertakan menyusul dalam kurun waktu 20 hari pengajuan banding. Bagaimana cara menulis surat pengajuan banding? Anda bisa mengunjungi situs lembaga yudikatif. Petugas AI kami akan membantu Anda. Hanya dengan memasukkan kata kunci, Anda dapat menemukan template dan contoh sebagai bahan referensi. Isi surat pengajuan banding. Pertama, ruang lingkup naik banding. Tuliskan dengan jelas ketidakpuasan terhadap hasil putusan. Kedua, pengadilan yurisdiksi. Jika kasus ringan, proses pengadilan kedua akan dilakukan oleh pengadilan semula dengan panel hakim gabungan. Pengajuan banding terhadap kasus pidana harus diajukan kepada pengadilan semula. Selanjutnya, pengadilan semula akan meneruskan berkas kasus ke pengadilan tinggi. Ketiga, alasan spesifik pengajuan banding. Apabila alasan tidak ditulis dengan jelas, pengadilan dapat menolak pengajuan banding. Setelah menyelesaikan pengajuan banding, Anda dapat mengirimkannya melalui pos atau diserahkan langsung ke pengadilan. Jika diperlukan,
Anda boleh meminta bantuan ke Departemen Bimbingan Pengajuan Banding di pengadilan. Hari persidangan telah tiba. Jika pengadilan telah menyetujui pelaksanaan persidangan jarak jauh, silakan pahami panduan mengenai persidangan tersebut sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi QR Code di sudut kiri atas. Pengadilan adalah tempat yang hikmat. Apabila Anda menghadiri persidangan secara langsung, Anda harus memperhatikan penampilan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hak-hak Anda. Pada hari persidangan, jangan lupa membawa surat panggilan, dokumen identitas, dan dokumen yang lainnya harus Anda bawa sebagaimana tertera dalam surat panggilan. Anda disarankan tiba lebih awal di pengadilan untuk menyelesaikan proses lapor hadir dan menyediakan waktu untuk mencari ruang persidangan. Silakan gunakan fasilitas transportasi umum apabila memungkinkan. Jangan lupa untuk login lebih awal jika persidangan yang Anda hadiri adalah persidangan jarak jauh. Ada 2 cara untuk melakukan lapor hadir di pengadilan, yaitu di counter atau di kios check-in. Setelah melaporkan kehadiran, Anda dapat menunggu di luar ruang sidang sampai petugas memanggil Anda untuk masuk. Apabila giliran Anda untuk masuk belum tiba, Anda bisa menunggu di tempat yang telah disediakan di luar ruang sidang, atau duduk di tempat pengunjung sidang dan mendengarkan persidangan yang sedang berlangsung. Apabila waktu sidang yang ditentukan sudah tiba, tetapi Anda belum dipanggil, terdapat kemungkinan persidangan sebelumnya berlangsung lebih lama dari durasi yang telah dijadwalkan. Sama seperti ketika Anda ke rumah sakit, pengadilan harus melaksanakan beberapa persidangan dalam 1 hari, jadi mohon bersabar. Anda dapat mengecek kemajuan persidangan sesi sebelumnya melalui situs pengadilan atau melalui layar LCD di luar ruang sidang. Setelah memasuki ruang sidang, Anda diminta untuk tenang dan menjaga sikap. Anda tidak diperbolehkan merekam suara, merekam video, atau mengambil foto dalam ruang sidang. Apabila diperlukan, Anda boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh CD rekaman persidangan kepada pengadilan setelah sidang selesai. Setelah proses pengadilan resmi dibuka, hakim akan mencocokkan nama, tanggal lahir, tempat tinggal, dan data lainnya, dan memastikan kondisi fisik Anda tidak di bawah kekangan. Kemudian, hakim akan membaca penyebab kasus dan memberitahu hak-hak terkait. Sebelum persidangan dimulai, Anda disarankan untuk menuliskan pembelaan Anda dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan meminta Anda untuk menjelaskan inti permohonan banding. Anda boleh memberikan pernyataan lisan pada poin-poin utama demi efisiensi persidangan. Apabila ada bagian yang dirasakan kurang jelas, hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan penjelasan. Jika Anda khawatir tidak dapat memberikan pernyataan dengan jelas secara lisan, Anda boleh memberikan pernyataan tambahan secara tertulis. Tolong hormati hak pihak lain untuk memberikan pernyataan. Anda tidak boleh menginterupsi ketika mereka sedang bicara. Apabila Anda ingin memberikan sanggahan, silakan acungkan tangan Anda, dan Anda boleh berbicara setelah menerima izin dari hakim. Dalam proses persidangan, panitera akan membuat catatan tertulis dari poin-poin utama persidangan. Setiap orang dapat melihat catatan tersebut dari layar monitor komputer yang tersedia. Jika Anda menemukan kesalahan pahaman atau salah ketik dalam catatan tersebut, Anda dapat segera melaporkannya. Dalam persidangan, pihak tergugat memiliki hak untuk diam. Dalam proses pemeriksaan, Anda boleh memilih untuk tidak menjawab dan tidak perlu memberikan pernyataan yang berlawanan dengan keinginan Anda. Dalam tahap proses persiapan, jaksa penuntut akan memberikan keterangan mengenai fakta tindakan kriminal. Kemudian, hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan penjelasan atau penolakan terhadap isi tuntutan. Setelah jaksa penuntut memberi penjelasan mengenai bukti kejahatan dan fakta-fakta lainnya yang masih menunggu pembuktian, hakim akan meminta Anda untuk menanggapi pernyataan jaksa. Anda dan jaksa penuntut boleh meminta hakim untuk menginvestigasi bukti-bukti lainnya. Berdasarkan permintaan tersebut, pengadilan akan memutuskan ruang lingkup dan metode investigasi terhadap bukti-bukti yang baru. Hakim akan menguraikan poin-poin yang mengandung konflik
dan tidak mengandung konflik bagi kedua belah pihak. Setelah memasuki proses persidangan, jaksa penuntut akan menjelaskan isi tuntutan dan Anda boleh memberikan pembelaan. Dalam proses ini, kedua belah pihak akan saling mengajukan pertanyaan mengenai saksi dan juru taksir yang diajukan untuk memverifikasi bukti hasil investigasi. Setelah investigasi terhadap barang bukti selesai, Anda dan jaksa penuntut akan melakukan debat mengenai apakah Anda bersalah. Kemudian, kedua belah pihak akan membahas penjatuhan hukuman. Hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Apabila persidangan kali ini belum menghasilkan keputusan, hakim akan mengumumkan waktu dan tempat untuk persidangan selanjutnya. Apabila hakim menilai semua hal dalam perkara sudah diinvestigasi dengan jelas, hakim akan mengumumkan sesi debat setelah selesai dan akan memilih waktu untuk mengumumkan apakah pihak tergugat bersalah. Apabila pihak tergugat dinyatakan bersalah, hakim akan memastikan jenis tindak pidana dan hukuman. Anda diperbolehkan untuk tidak hadir pada hari pembacaan putusan. Pengadilan akan mengumumkan hasil putusan pada hari berikutnya, dan Anda bisa melihat hasil putusan melalui situs UN Judicial. Pengadilan juga akan mengirim surat putusan, agar Anda memahami hasil dan alasan putusan. Ke pengadilan tidaklah sulit. Mari lindungi hak kita bersama.